Jadi kita punya dasar yang paling utama adalah mengasihi. Iya. Cintanya Kristus. Kamu ingat nggak waktu kamu bisa percayai Tuhan, percaya Yesus? Karena merasakan cintanya Iya. yang betul-betul. Kenapa sampai Dedi mau jadi mentor? Menjadi mentornya kamu atau menjadi mentor seluruhnya? Supaya gampang karena ada aku ya mentor aku. Kenapa Dedi mau? Apa yang membebani Dedi dan Mami ya gitu. Di STT yang Dedi pimpin, Sekolah Tinggi Teologi. ya, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Kalvari. Ingat itu ya, mention Sekolah Tinggi STT Baptis Kalvari. Kalau ada berminat, ini dosen terbaik. Kita punya misi. Saya pakai kalimat misi itu Iya. supaya nanti akhirnya lebih paham kenapa. Mempersiapkan pemimpin Kristen untuk belajar mengasihi dan memimpin orang berikutnya mengalami keubahan hidup dalam Kristus. Ya, berarti kata Sekali kuncinya lagi kan jadi pemimpin Kristen. Iya. Jadi waktu nanti disampaikan bisa tulisan muncul ya. Bisa. Editor tolong ya. Editor tolong ya. Editor Editor. tolong. Editor tertekan banget banyak PR editor. Banyak PR. Terus deh. To equip Nah. Christian leaders learning to love and to lead others into life-changing experience in Christ. Jadi kita punya dasar yang paling utama adalah mengasihi. Iya. Cintanya Kristus. Kamu ingat nggak waktu kamu bisa percayai Tuhan, percaya Yesus? Karena merasakan cintanya Iya. yang betul-betul, kok bisa ya saya itu tidak layak. Wah, saya dalam kondisi terpuruk, kok saya bisa ya rasa cinta yang kayak gitu. That's it. Jadi kalau kamu tanya kenapa pilih kamu, Iya. karena cinta. Jadi cintanya Kristus yang unconditional, yang tanpa pamrih itu kita ingin melakukannya bagi orang lain. So kita sudah mengalami duluan. Betul. Kalau kamu tidak pernah mengalami, gimana kamu bisa berbagi? Tapi begitu kamu mengalami, kamu kepingin orang lain juga merasakan cinta yang sama. Betul. Jadi Eza menyimpulkan terlalu cepat atau enggak Didet kalau Eza bilang mereka belum alami tapi pengen jadi mentor? Jadi tidak akan menghakimi. Kamu Oke. ingat nggak dari awal? Iya. Judge itu tidak bisa dilakukan karena belum terlibat. Iya. Ya toh? Iya. Tapi apakah dia yang ambil keputusan deh. Iya. Dia mesti tahu dirinya. Terus satu lagi, alasan kedua adalah bukan masalah terlibat. Alasan kedua adalah diri tidak bisa mengetahui sampai hati kamu langsung menganalisa dan ya mengandai-andaikan bisa. Mungkin karena based on pengalaman juga. Keterlibatan maksudnya? Iya. Oh, maksudnya pengalaman Dedi? Pengalaman aku. Oh iya. Jadi aku bisa menyimpulkan yang cepat gitu. Tapi ya, oke, skip aja ya. Kita skip aja. Oke, ngomong mengasihi nih, Det, karena benar-benar dirasakan. Mengasihi itu kan gak gampang ya, Det. Makanya ditulis di depannya kan learning, bukan langsung Instan mengasihi. mengasihi, Bisa. belajar mengasihi. Berarti ada progresif. Oke. Oke, Iya. nggak gampangnya kenapa jadinya menurut kamu? Menurut kamu? Oke, gampangnya adalah waktu orang yang jadi mentoring still the same. Waktu perubahannya nggak kelihatan. Iya. Apa yang dilakukan? Dari mana kamu tahu? Berarti kamu tahu hatinya Dedi dong. Oh, Kamu pasti tahu hatinya mentor gimana dong. Gimana nih guys? Oke. Gimana ya bilangnya? Come to the judgment berarti. mikir lagi. Iya, mikir lagi. Mikir lagi. Mau ganti pertanyaan nggak ya? Enggak. Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Maksud aku 3-4 tahun jadi mentoring, tapi udah dikasihin. Dedi memilih mementoring dengan kasih. Ayolah berubah. Yeah. Ayo dong. Atau Dedi ganti cara untuk ayo berubah gitu. Oke.
Ada perbedaan nggak di situ? Nah, berarti kamu bicara waktu ya? Ini Iya. ya, misalkan waktu di sini ketemuan, di sini 4 tahun ya. Betul. Di sininya terjadi nggak? Kamu ngamati di sini nggak? Kamu nggak mungkin nggak? Kamu kemungkinan besar nggak? Iya. Karena kamu bukan jadi mentor. Bukan jadi Tapi mentor, yang betul-betul mentor, dia akan ngamati progresnya. Nah, progres itu yang dicatat. Sehingga dia tahu, oh ini sudah ada progres. Tapi progresnya ada yang lambat, ada yang cepat. Iya. Selama itu masih on the track, welcome, senang sekali. Jadi Tapi it's yang okay jadi buat Dedi ya? bukan it's okay-nya. Yang lebih penting adalah ditolak nggak ini. Jadi misalkan saya bilang waktu kasus Yudas. Iya. Tahu kan? Kasus Yudas. Sudahlah terserah kamu mau lakukan yang kamu mau. Berarti kan memang Yudas sudah menolak. Iya. Nah, selama proses mentor dan menti, saya mentor, kamu menti lah ya. Dedi, anak, Iya. putri. Kamu nggak nolak Dedi terima. Jadi bukan masalah waktu ini. Iya. Oke? Tapi kalau Dedi lihat pertumbuhannya menyimpang, nah itu saatnya untuk musik lebih keras. Kamu kalau lihatnya kok kamu tambah lama tambah merusak diri kamu. Nah itu baru Dedi keras. Oke. Tapi kalau masih on the track, walaupun lambat, it's okay. Beda ya? Iya, karena sometimes kan orang mengartikan mengasihi itu dengan elus, dikasih tahu dengan baik-baik, gitu loh maksudnya kan. Gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kasih juga bisa tegurannya. Mentor juga bisa menegur dengan. Karena kasih itu menyatakan, diekspresikan. Karena kasihnya kan di dalam, nggak kelihatan. Betul. Ekspresinya harus berfokus kepada kebaikan orang yang bersangkutan. Kalau kamu harus bahasanya Dedi itu seperti Allah memperlakukan Israel untuk menyadarkan kamu bahwa kamu butuh saya cinta, saya ini cinta kamu, tapi kamu tuh enggak terus kan? Itu saatnya dihukum, tapi tetap cinta kan? Iya. Cintanya tidak pernah berubah karena tetap dipanggil kembali. Nangkap maksudnya? Iya. Jadi konsepnya ekspresinya yang bisa berbeda. Tapi hatinya tetap sama, kasih. Iya. Ekspresi itu menurut firman Tuhan, ekspresi dari cinta itu bisa bermacam-macam. Oke. Yang ekstrim memang begini, Iya. seolah-olah begitu. Iya. Tuhan marah, apakah dia lagi mau pegat ini apa nih? Ceraikan Israel, dia mau betul-betul saya lupakan kamu lah. Iya. Atau dengan mengusir, dengan membuang mereka, tujuannya tetap untuk menarik kembali. Nangkap ya? Jadi Kasih. berarti yang tadi dia bilang, action dari cinta itu bisa berbeda. Iya. Iya. Tapi goalnya kan sama. Betul. Sampai cinta itu dirasa. Iya. Kalau dengan cara lembut nggak bisa, masih dengan cara kasar, Iya. termasuk kalau mereka nanti merasa bahwa Tuhan, kalau Dedi lah, dengan aduh Dedi ini nggak menyenangkan lagi. Iya. It's okay. Bagi Dedi bukan itu goalnya kan. Iya. Kamu kalau baik, Iya. terus kamu lebih berkembang, ya very good kan. Good sih deh. Karena sebenarnya aku ketemu orang yang udah bebel nih anak gitu. Iya. Makanya tadi pertanyaan aku ke Dedi, 2, 3, 4 tahun gak berubah, kira-kira Dedi gimana? Karena I have a case gitu. Yang dimana 2, 3, 4 tahun dia menemukan hal yang sama lagi tanpa melihat yang di tengah Progress tadi, itu, ya. Terus dia bilangin, bebel gitu, udah gak kuat lagi. Gitu. Saya nggak bisa tahu. Mungkin ya, mungkin. Iya. Ekspektasi dari si mentor adalah A10 lah. Iya. Tingkatan A10. Iya. Tetapi si ini, jangan deh, A100, lebih mudah ya, A100. Tetapi si mentinya, atau orang yang dibimbing ini, ternyata hanya sampai A2, 3, 4 tahun hanya 10. Iya. Terlalu jauh. Iya. Apalagi kalau ekspektasinya dia sampai A1000. Iya. Wah, itu susah. Iya. Jadi tetap dia nggak menuntut. Bagi Dedi lo ya, selama masih hidup, kesempatan itu ada. Iya. Selama Tuhan kasih nyawa, Iya. nafas, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan di sini. Iya. Iya. Gitu kan? Iya. Good. So, kenapa sampai aku nanya hal itu?
waktu aku akhirnya ketemu Dedi dan seintens ini di mentoring sama Dedi, aku pernah bilang ke Dedi Mami kalau aku tuh mengibaratkan diri aku sebagai anak busung lapar. Yang waktu aku di tempat sana, di tempat aku di luar sebelum bener-bener akhirnya seintens ini di mentoring sama Dedi Mami, aku tuh seperti kayak pengen ini lagi, kayaknya kurang, ini tuh masih kurang, aku butuh dibimbing lagi, aku butuh dikasih tahu lagi, tapi bukan yang kayak step by step yang kayak oke, kamu harus ikutin step 1, 2, 3 supaya kamu sukses gitu. Tapi waktu ketemu Dedi event sama Mami, aku benar-benar dikasih makan sampai aku benar-benar kayak ini yang aku mau. Jadi aku selalu mengibaratkan diri aku sebagai anak busung lapar yang ketemu sama orang yang sebenarnya. Nanti aku punya picture-nya Sedet, nanti kasih lihat ya. Jadi ada salah satu anak busung lapar gitu, orang Afrika yang ya pasti foto ini udah sering dilihat kayaknya di Instagram. Dia anak kecil ini orang Afrika kecil, busung lapar, kurus banget, terus dikasih makan sama orang bule putih. Nah itu yang saya rasakan. Jadi selama ini mungkin udah dikasih makan, tapi kayaknya nggak pas, tetap kurus aja. Ketemu Dedi sama Mami, bener-bener merasakan kayak ini makanan yang sebenarnya aku butuhkan gitu, tepat gizi gitu. Itu yang bener-bener aku rasakan sampai akhirnya aku bilang bahwa mentoring tuh kayaknya harus gini deh, gitu. Dan menimbulkanlah podcast ini. Iya. Good, very good. Dari Dedi ada sesuatu? Saya cuma berpikir dari sisi kamu busung lapar. Orang yang busung lapar sadar nggak kalau dia busung lapar? Menurut kamu? Sadar nggak ya? Mungkin. Kamu rasa. Iya. Dan kamu melihat gambar itu, saya lapar. Dari sisi dia sadar nggak kalau dia busung lapar? Konteks itu kan mesti dikaitkan dengan sana kan? Iya. Kadang nggak rasa. Kadang banyak orang tidak merasa bahwa dia lapar dan haus akan firman Tuhan. Tetapi Tuhan taruh dalam hati. Dan Tuhan pakai siapapun juga yang dia mau untuk bisa menunjukkan ini loh, kamu butuh. Baru perubahan terjadi. Itu yang kamu harapkan. Betul. Itu yang kamu rasakan dan kamu. That's good. Puji Tuhan. Dan perubahan itu bukan karena 1, 2, 3 berubah. Tapi coba thinking lagi, pikir lagi, gitu loh caranya. Iya, caranya tuh seperti coba pikir lagi, besok malam pikir lagi, Dad, aku udah ketemu, ternyata dan terus jadi kayak terus menemukan dari diri aku sendiri sih. Nah, itu that's good. Iya. Sangat baik kan? Iya. Jadi ada bergantung tetap kepada mentor. Tetapi kamu jadi lebih dewasa, lebih lama-lama lebih pede, mungkin istilahnya lebih tepat, percaya lebih pede. diri. Iya, betul, lebih pede. Mantap. Jadi ada sesuatu yang pengen dibilang soal mentor or something? Hehehe. Sarannya, saya kepingin supaya pendengar semua mengerti bahwa proses mentoring itu harus sampai dirasa. Bukan setiap kali kepingin mendapatkan informasi. Tetapi bagaimana informasi itu menyentuh hati, rasa ya, menyentuh hati dan mendorong kamu untuk berubah. Itu aja. Dan bagi para mentor di sana yang di luar, saya ingin saudara betul-betul bisa menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus, supaya betul-betul merasakan bahwa cinta itu yang mendorong kalian untuk mentoring, bukan yang lain. Itu aja. Satu firman Tuhan yang menurut Dedi selalu Dedi kasih tahu untuk seseorang yang merasa haus dan lapar sama firman Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Dedi punya satu firman Tuhan ya. Di bagian Alkitab yang namanya Mazmur, itu ada satu pasal yang betul-betul mengagumkan firman Tuhan, yaitu Mazmur 119. Baca itu, mengerti dengan baik, mind blowing, akan mengubah. Salah satunya ya kamu tahu, Mazmur 119 ayat 105 dan 106. Ayo baca dong, mana Alkitabnya?
Please help. Ya, bisa nggak? Benar nggak ayatnya? Jangan-jangan Dedi juga lupa ayatnya ada. Oke, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi... Iya sih, favorit sering dipakai buat ayat mutiara. Iya, tapi berarti Sekali lagi coba bacain ya, Det. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, pertanyaannya sekarang. Seringkali orang berpikir, oke, jadi pelita. Setiap kali katanya mau jalan, di mana sih hidup kita ini nggak jalan sih? Berarti harusnya ya, sampai kehausan itu karena kerinduan akan mengalami terang. Nah, kalau memang benar sih, diakui ya, benar bahwa firman itu yang menjadi pelita, terang bagi jalan, nggak mungkin nggak tiap hari membacanya. Iya. Oke, sekarang pertanyaan, yang kamu alami juga kan? Seberapa banyak sih kamu kepingin jadi? Iya. Benar kan? Iya. Terus kapan tumbuhnya? Kapan mesti bisa sampai rasa? Kayaknya Nggak bisa. nggak bisa, iya. Kuncinya cuma satu. Iya. Jadi orang Kristen disiplin karena kamu butuh makanan. Nggak Iya. mungkin kamu nggak butuh makanan. Betul. Ya toh? Betul. Tuhan Yesus berkata, waktu itu dia malah menggunakan itu melawan iblis. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, roti tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu diambil dari Pentatuk. Nah, nanti boleh kasih itu ya, ayatnya ya, boleh hanya untuk mendukung. Jadi kita tahu bahwa kita tidak mungkin bisa hidup tanpa firman Allah. Iya. Nah, kalau begitu terang dan dalam firman Tuhan itu sudah sangat jelas. Iya. Iya. Terus gimana menurut kamu kalau kamu tidak makan? Tetap kurus. Sekarang sudah lapar kan? Lapar nggak? Lapar. Jadi mau makan nggak? Rasa kan? Iya. Tidak rasa pun harus makan kan? Betul. Ya, Tidak itu rasa proses. pun harus makan. Proses untuk menjadi dewasa. Nah, saran saya, memang saya dorong supaya semua orang yang menyebut dirinya adalah orang Kristen menyadari bahwa dia harus makan, dia butuh makan. Iya. Bukan tunggu rasa. Iya. Orang busung lapar itu sudah tidak rasa lagi, sudah tidak tahu dia mau butuh apa lagi sudah. Iya. Tapi kalau dia dikasih yang jelas, gizi yang baik, Iya. Dia akan sehat. dia Iya. dia kadang-kadang mesti dikasih ingatkan kan, coba baca Alkitab. Iya. Iya. Kamu kan nggak mungkin mau kasih tahu Dedi kan, masih sungkan Iya. kan. Iya. Lihat hari ini kok malas banget ya baca Alkitab. Benar gak? Betul sekali. Di sini saya nggak bisa bohong, guys. Biasanya masih bisa mengelak dikit ya. Sorry. Mungkin. Nah, kadang-kadang dalam kondisi itu kita yang dewasa tahu. Iya. Jadi yang kamu gambarkan orang bule, kan orang bule yang dewasa tahu bahwa ini butuh. Betul. Nggak mungkin nggak. Iya. Nah, kalau kamu perhatikan di grup kita saja, Dedi selalu kasih ayat. Iya. Dia tahu kalian belum bisa siap untuk terus langsung konsisten baca. Betul. Kadang ayat itu mau nggak mau kan mesti oke saya baca di Facebook di itu. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang serius, tapi saya yakin kalau ini dikasih ada anak-anak yang saya mentoring, mereka pasti baca. Iya. Bisa nangkap nggak? Bisa. Jadi kalau itu bisa dilakukan setiap hari, ya very good ya. jadi aja kayak dapat PR ya. Disuruh baca Alkitab ya, Den. Karena firman itu adalah pelita ya, Den. Yes. Busung lapar harus makan. Hello. Tanpa rasa pun pasti makan. Nah untuk pemirsa, Pemirsa, oh, wow. pemirsa nih. Sebutan Dedi. Pemirsa. Luar biasa. Panggilnya apa ya? Pakai apa? Panggilnya apa ya, mereka? Kerennya Kerennya apa ya? untuk anak-anak gaul di sana. Anak-anak. Untuk anak-anak milenial di sana. Oke, ganti lagi dah. Oke, ganti lagi. Ganti Just. Siapa yang menonton? Mulai yang paling sederhana deh. Kalau kalian malas baca Alkitab, baca aja Mazmur 119. Tiap hari satu ayat aja. Tapi kalau mau yang lengkap, paling tidak satu hari 8 ayat. Karena itu satu paket. Satu paket 8 ayat. Iya. Baca itu, renungkan. Iya. Rasakan perubahan dari Tuhan. Baca. Oke,
Thank you, Dad. Ketemu mentor sampai di sini aja karena kita harus makan siang, lapar. Iya. Ternyata bukan hanya lapar rohani aja, bukan lapar firman, lapar jasmani juga harus dipuaskan. Tanpa harus rasa banget ya langsung makan ya, Dad. Gimana firman Tuhan ya. Thank you, Dad. Thank you banget, Daddy. Ketemu mentor sampai di sini hari ini. Next kita akan bahas lagi, tapi dengan hal-hal yang mungkin yang paling common lah pasti terjadi di kehidupan kita. Dan saya bukan mungkin pasti ya. Jadi bilangin akan bahas hal-hal yang ya kan begitu. Iya, good, very good. Oke. Jadi next podcast kita Dedi akan makin men-challenge kita semua. Ini karena masih permulaan, jadi ya biasanya gitu ya pembahasannya tentang aku sebagai contoh yang nyata dan terlihat di video ini. So, see you next time. Thank you, Dad. Tos dulu. Setiap orang yang menonton podcast ini, betul. Doain kamu, doain semua yang nonton. Iya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu percaya tidak ada barang mustahil bagi Engkau. Firman-Mu ya dan amin. Kiranya firman yang penuh kuasa, firman yang mengubahkan hidup, itu memenuhi hati setiap orang yang menonton acara podcast ini. Dan biarlah mereka bukan saja menambah pengetahuan mereka, tetapi mereka betul-betul merasakan gerakan firman dan roh-Mu di dalam hidup mereka yang mendorong mereka untuk melakukan yang benar. Terima kasih Bapa, segala puji hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. See you. Thank you, Ja.